Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Duantari. Oke, untuk yang baru menonton, saya akan memperkenalkan diri saya dan asal tempat pendidikan saya sekarang. Saya bernama Novi Duantari, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Tenggara. Oke, saya sekarang tinggal di Kota Kendari. Oke teman-teman, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu agar kita tidak membuang banyak waktu. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu? Oh ya, materi saat ini itu data dan penyajian data ya. Dan penyajiannya. Sebelumnya ada yang tahu data itu apa? Pasti kalian sering mendengar tentang data, tapi mungkin ada sebagian dari kalian yang tidak tahu apa itu data. Oke, data itu adalah sekumpulan fakta-fakta yang sudah tersusun di sana. Fakta-fakta yang sudah ditemukan. Oke, untuk mendapatkan fakta-fakta itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, ada beberapa jenis data, dan ada beberapa cara penyajiannya. Oke, kita langsung saja. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan pokok bahasan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu jenis-jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua, kualitatif dan kuantitatif, kategorik dan kontinum. Yang kedua, level of data, penyajian data. Penyajian data itu bisa seperti tabel, histogram, poligon, curve, pengerjaan dengan komputer, pemasukan data, penyajian data. Oke. Next. Data berdasarkan sifatnya, yang seperti tadi itu ada dua, data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kita bahas tentang data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka ya. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Jadi data kualitatif ini tidak berdasarkan angka, misalkan dia itu kita mencari suatu data atau suatu kebenaran, suatu fakta. Kita melakukannya berdasarkan wawancara dan juga analisis dokumen atau mengumpulkan dokumen-dokumen, kemudian kita merangkum dan membuat dalam bentuk data. Itu namanya data kualitatif. Oke, selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif, tentu data kuantitatif ini berbanding terbalik dengan data kualitatif, di mana data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Jadi dia itu berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Jadi dengan data angka ini tentu kita namanya matematika pasti tidak jauh dari angka. Jadi dengan data kuantitatif ini teknik perhitungannya menggunakan perhitungan matematika atau statistika. Terus berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya itu ada yang pertama data diskrit, data kontinum. Oke, kita lanjut. Apa itu data diskrit? Data diskrit adalah data dalam bentuk angka, maksudnya bilangan atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit misalnya, jumlah sekolah dasar negeri di kecamatan XXX sebanyak 20 sekian. Terus yang kedua, jumlah siswa laki-laki di SD YY sebanyak 67 orang. Terus yang ketiga, jumlah penduduk di Kabupaten Z sebanyak 246.867 orang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Jadi, data diskrit ini tidak ada data yang berbentuk misalkan koma, karena dia itu kan misalkan tentang jumlah seseorang, misalkan jumlah gedung, jumlah orang, jumlah penduduk, dan lain-lainnya. Jadi, tidak mungkin jumlah seseorang itu ya, dalam bentuk bilangan pecahan ya misalkan atau bilangan desimal gitu. Selanjutnya data kontinum. Data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Jadi data kontinum ini data yang kita hasilkan berdasarkan
pengukuran hasil dari yang kita peroleh dari hasil pengukuran, misalnya kita mengukur sesuatu. Data kontinum ini dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum misalnya, tinggi badan Budi adalah 150,5 cm, terus IQ Budi adalah 120 dan suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius. Jadi bedanya data kontinum dan data diskrit itu, hasil angkanya itu dia itu bilangan bulat, bukan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Sementara data kontinum ini kebalikan daripada data diskrit, maksudnya dia itu bisa bulat, bisa juga berbentuk pecahan desimal. Oke, selanjutnya jenis atau tingkatan data. Berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 4 jenis tingkatan yang dimiliki sifat berbeda, yaitu data kuantitatif ini dikelompokkan ada 4 jenis, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Selanjutnya, apa itu data nominal? Data nominal itu adalah data berskala nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya itu posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, X tambah kurang kali dan bagi. Jadi data nominal ini diperoleh itu dengan cara dikategorisasi atau klarifikasi. Cirinya itu sendiri, datanya setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, misalkan penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Terus contohnya misalkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Misalkan jenis kelamin laki-laki, perempuan itu kan tidak bisa dijumlahkan gitu. Maksudnya dia itu dikategorikan, misalkan jumlah jenis kelamin laki-laki sekian, jenis kelamin perempuan sekian, dan tidak bisa dijumlahkan antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki begitu. Itu namanya data nominal. Jadi terus selanjutnya ada data ordinal. Apa itu data ordinal? Data ordinal itu adalah data berskala ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi berdasarkan peringkat atau ranking di angkat data tersebut terdapat hubungan. Maksudnya data tersebut itu di antar datanya itu sudah dikategorikan ya. Terus habis itu antara kategori satu dengan kategori yang lain itu memiliki hubungan. Oke. Terus cirinya itu posisi data tidak setara. Jadi posisinya itu tidak setara, tidak seperti data nominal tadi, oke. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Ini memiliki kesamaan dengan data nominal tadi kan. Dia itu tidak bisa dilakukan operasi perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, contoh daripada data ordinal itu yaitu ranking kelas, juara, status sosial ekonomi, begitu ya. Jadi misalkan ranking kelas, ranking 1, 2, 3 begitu. Dia itu tidak sejajar kan? Maksudnya kalau jenis kelamin, misalkan data nominal, jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu mungkin dalam satu tabel dia setara. Namun dengan data ordinal ini dia tidak setara karena misalkan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 dan seterusnya gitu. Juara kelas dan lain-lainnya kan. Terus yang ketiga ada data interval. Apa itu data interval? Data interval itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Maksudnya itu data ini kita peroleh melalui cara pengukuran, misalkan mengukur sesuatu di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, oke. Cirinya itu tidak ada kategorisasi, jadi dia tidak dikategorikan seperti data nominal dan data ordinal. Bisa dilakukan operasi matematika, jadi dengan pengukuran ini bisa dilakukannya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, contohnya itu seperti skor ujian, skor tes intelijensi, skor tes prestasi, dan lainnya ya, yang bisa dilakukan penjumlahan. Terakhir itu ada data rasio.
Apa itu data rasio? Data yang berskala rasio itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Maksudnya titik satu dengan titik yang lain sudah diketahui, tapi melakukan cara dengan pengukuran. Misalkan selanjutnya cirinya itu tidak ada kategorisasi. Jadi data interval dan data rasio itu sama-sama tidak memiliki kategorisasi seperti data nominal dan data ordinal. Selanjutnya bisa dilakukan operasi matematika sama juga seperti data interval dan data interval. Terus contohnya itu misalkan gaji, jumlah buku. Oke, selanjutnya kita bahas ke teman-teman. Contoh data nominal. Nah, ini dia contoh data nominal ya, biar lebih jelasnya. Data nominal itu misalnya satu laki-laki, 2 perempuan, maka 1 tambah 2 tidak sama dengan 3. Artinya, karena tidak ada kategori 3 yang merupakan hasil penjumlahan 1 dan 2. Selanjutnya, status pernikahan yang terdiri dari 3 kategori, yaitu belum menikah, menikah, janda atau duda. Data tersebut memiliki sifat-sifat yang sama dengan data tentang jenis kelamin. Gitu. Jadi, teman-teman, itulah maksudnya kenapa data nominal ini tidak bisa dilakukannya operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contoh data ordinal. Nah, ini. Walaupun data ordinal dapat disusun dalam suatu urutan, namun belum dapat dilakukan operasi matematika, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Contoh jenis data ordinal antara lain tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut. Misalkan TK, SD, SMP, dan SMA, diploma, dan juga sarjana. Jadi cukup dimengerti ya teman-teman. Tidak mungkin kita bisa menjumlahkan TK tambah SD tambah SMP tambah SMA tambah diploma tambah sarjana menjadi berapa sekian-sekian, menjadi 6. Jadi disitulah maksudnya kenapa data nominal dan data ordinal tidak dapat menggunakan operasi matematika, itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, selanjutnya data interval. Oke ya teman-teman. Selanjutnya, dalam banyak kegiatan penelitian, data skor yang diperoleh melalui kuesioner, misalnya skala sikap atau intensitas perilaku, sering dinyatakan sebagai data interval setelah alternatif jawabannya diberi skor yang ekuivalen atau setara ya dengan skala interval. Misalnya, skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 untuk jawaban setuju, skor 3 untuk jawaban tidak punya pendapat, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Jadi, kenapa interval ini data interval ini bisa dikatakan bisa menggunakan penjumlahan matematika atau penjumlahan maksudnya operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, dan pembagian. Dan ini dimaksudkan kan data interval itu dimana kita sudah mengetahui satu titiknya ya, maksudnya kita sudah tahu gitu. Oke, selanjutnya contoh data rasio. Data rasio itu kan kita sudah tahu, data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, ordinal, serta interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya, karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematika. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi data rasio ini data yang paling mencangkup semua data ya, data nominal, data ordinal, dan data interval. Oke. Terus data berdasarkan sumbernya. Di sini ada data primer. Tentu kita tahu apa itu primer kan teman-teman. Dari dulu kita selalu belajar tentang primer. Primer di mana maksudnya primer itu kan kalau dalam ilmu ekonomi dia itu sesuatu kebutuhan yang paling utama. Jadi kalau di sini data primer itu adalah data yang diperoleh untuk dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Jadi data primer ini adalah seorang peneliti langsung mendapat data itu dari sumber datanya itu, begitu. Ngerti? Ada beberapa teknik untuk data primer ini, yaitu pertama observasi, wawancara, diskusi,
diskusi terfokus atau focus group discussion atau VGD, dan penyebaran kuesioner. Utama dan pendukung, kualitatif dan kuantitatif, kategorik dan kontinum. Ini tuh sumbernya ya, sumber data. Ada yang data primer, utama, kuantitatif, dan kategorik, kontinum. Oke, selanjutnya data sekunder. Apa itu sih data sekunder? Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Jadi peneliti ini sebagai tangan kedua, dia itu memperoleh datanya itu dari berbagai sumber yang telah ada. Misalkan seorang peneliti meneliti tentang suatu sekolah, dia akan mendapat dari, misalkan seseorang sudah pernah meneliti, di situ dia ambil rujukan dan lain sebagainya. Oke. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Ya, seperti itu ya. Misalkan kita membuat penelitian, jadi penelitian yang kita mau pakai itu kita bisa cari di buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Oke, kita lanjut teman-teman. Contoh, data hasil pengukuran berat suatu benda yang dinyatakan dalam graf memiliki semua sifat-sifat sebagai data interval. Benda yang beratnya 1 kilo berbeda dengan nyata dengan benda yang beratnya 2 kilo. Ukuran berat benda dapat diukur mulai dari yang terberat sampai yang teringan. Berbeda antara benda yang beratnya 1 kilo dengan 2 kilo memiliki rentangan berat yang sama dengan perbedaan antara 2 yang beratnya 2 kilo dengan 3 kilo. Angka 0 kilo menunjukkan tidak ada benda berat yang diukur. Benda yang beratnya 2 kilo 2 kali lebih berat dibandingkan dengan benda yang beratnya 1 kilo. Jadi ini tentang contoh data yang didapat dari hasil pengukuran interval ya. Jadi di sini itu membandingkan antara berat 1 kilo, berat 2 kilo, dan berat 0 kilo atau berat yang tidak ada pengukurannya. Oke. Ini konsep data. Konsep sebelumnya konsep di SPS. Ini dia konsepnya. Pendataannya berdasarkan pendataan kategorik. Misalkan ada nominal, ordinal, terus numeriknya itu ada ordinal, interval, dan rasio. Konsep di SPSS, measurement, nominal, ordinal, dan scale atau rasio ya. Oke, data numerik interval, data numerik rasio ini dapat diubah menjadi data numerik ordinal dengan cara merankingnya, kategorik ordinal dengan cara mengkategorikannya. Jadi kategorik ordinal ini data numerik interval ini, data numerik rasio ini dapat diubah menjadi data. Ini jadi data numerik rasio ini kita bisa ubah menjadi beberapa data, itu numerik ordinal dengan cara merankingnya, dengan terus kategorik ordinal dengan cara mengkategorikannya. Selanjutnya ada penyajian data. Beberapa cara penyajian data. Yang pertama adalah dengan cara tabel, grafik, dan diagram. Grafik dan diagram itu pun ada yang namanya histogram, poligon, dan curve. Oke, kita lihat contohnya. Ini bentuk tabel. Bentuk tabel itu misalkan ya jenis kelamin atau jumlah penduduk dan lain sebagainya. Grafik seperti ini teman-teman. Kalian lihat di bawah. Selanjutnya ada bentuk grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran atau pi, grafik interaksi atau interaktif. Ya, seperti itulah teman-teman, misalkan peningkatan jumlah penduduk dan lain-lain sebagainya. Grafik memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi tidak maaf teman-teman, saya kurang baca, kurang rinci ya. Jadi grafik itu kita bisa mendapatkan informasinya dengan cepat, tapi tidak rinci gitu, karena dia itu cuman mencantumkan poin-poin pentingnya atau garis-garis besar. Oke, ini frekuensi.
Oke teman-teman, saya rasa sekian penjelasan saya pada kali ini. Jika ada banyak kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan, sebab kita sama-sama belajar. Saya memberikan menjelaskan apa yang saya ketahui. Mungkin teman-teman juga banyak teman-teman yang teman-teman ketahui lebih daripada saya, bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kekurangan dan kelebihan saya, kekurangan saya pun tidak apa-apa, kalian bisa kritik biar kedepannya saya menjadi lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.